apalagi nih bikin video. Yes, finally YouTube channel Olan Volan dengan syarat 500 subscriber, 3000 jam tayang, gagal monetisasi di langkah ketiga. Padahal itu langkah terakhir ya. Kalau sukses ya tinggal terusin aja sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tapi sayang, ada masalah. Ditinjau kontennya bermasalah. Peninjau itu akan melihat video kita yang paling bagus, video yang paling teratas, video yang paling banyak ditonton. Dan saya sendiri bisa menilai, tulis sembarangan, bahwa reuse atau menggunakan ulang atau mengambil video orang lain ya, dengan tujuan bukan tujuan sih, karena kita suka gitu ya, kita tayangin, kita upload ulang, terus view-nya bagus, jam tayang jadi meledak, sukses, dapat kita email untuk persyaratan terpenuhi. Verifikasi langkah pertama bagus, verifikasi langkah kedua ini persoalan persyaratan ya. Akun-akun AdSense itu buat AdSense Google itu harus rapi gitu ya. Kalau ada akun double nggak bisa. Itu pusing juga tuh, karena kan kita awam ya. Apaan nih? Gitu. Tapi kita kulik, kita pelajari, kita buka AdSense kita melihat Google kita, mungkin ada problem di sana, mungkin ada double nomor atau apa, kita hapus, itu berhasil, tidak error lagi gitu. Barulah tahap ketiga. Memang tahap ketiga itu kebanyakan paling penentu, bukan di step 1 atau step 2 ya, justru 3 itu penentunya itu berhasil atau tidak. Sebetulnya YouTube kasih persyaratan yang normal gitu. Cuma kadang kita bikin konten tuh sembarangan, nganggapnya nggak nyampe ke tahap ini gitu ya. Ketika tahap ini nyampe ya kita ikutin aja, padahal sih kita bisa tebak kayak masalah. Disinilah ke gapnya YouTube. Isi konten kita akan dilihat dari mana sumbernya. Kalau memang bermasalah atau mungkin kita ambil dari Instagram atau ambil dari TikTok atau video populer di Facebook, terus viewsnya bagus, nah itu masalah, disebut berulang dan disebut tidak original, masalah lah ya. Dan akhirnya kita tidak bisa diajak bekerja sama seperti itu karena melanggar pedomannya, dan pihak iklan pun tidak menyukai hal-hal itu. Jadi di situ jadi masalah ya, PR. Kita harus, tapi dikasih kesempatan harus memperbaikinya gimana. Kalau kita main hapus-hapus saja, kita banyak kehilangan jam tayang. Saya sendiri banyak menghapus, akhirnya banyak video-video yang saya hapus ya, jadi kayak kembali ke nol lagi. Padahal mungkin ada banyak cara gitu ya. Kalau misalnya kena copyright itu mungkin nggak usah dihapus, tapi mungkin bisa diganti ininya, backsoundnya. Kalau mungkin videonya itu yang reuse atau video orang lain kita gunakan, atau mungkin video berulang, itu mungkin bisa di blur ya. Tapi penuh perjuangan ya mengakalinya gitu ya. Dan itu hanya kita tahu dari yang sudah pada berhasil. Kita tinggal ikutin. Apakah kita ikutin nanti kita berhasil, kan belum tentu gitu. Karena materi kontennya beda-beda. Ini kesempatan kita dikasih 1 bulan untuk memperbaiki. Jadi yang pengen
iseng-iseng bikin YouTube ya harus original, pentingnya di situ. Padahal persyaratannya itu nggak nyampe, itemnya nggak nyampe 20 persyaratan, nggak, di bawah 10 persyaratan lah ibaratnya. Mungkin kalau di garis besarnya mungkin ada 5 persyaratan yang tidak boleh begini, tidak boleh begini. Itu pun kita mendapat masukan dari email-email yang kita baca. Intinya kita nggak pernah berpikir serumit ini ternyata, tapi ketika iseng-iseng dalam mengelola YouTube tiba-tiba kita diajukan, ya jadi persoalan yang kita harus perbaiki. Gak usah khawatir, kita perbaiki gitu ya. Sambil menunggu subscribernya sampai 1000 ya nggak apa-apa, kita mulai lagi, belajar lagi. Jadi kita jadi tahu pelajaran YouTube itu apa salah dari konten-konten itu. Ya mungkin dulunya abai, mungkin sekarang kita harus ini ya, harus care gitu sama hal-hal yang melanggar pedoman. Kecuali mungkin kita udah di monet ya, itu mungkin cerita. Tapi kalau belum di monet, wah nggak usah sosok video kita akan lolos atau apa, itu pas kena ke web ya. Sebentar, sekat dulu.